Bu mau lewat. Balik kak? Balik? Belum. Oh belum. Jam 5 balik. Oh jam 5. Udah hampir lah nih. Oh, Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Tadi setelah pulang kerja, saya dan Mariam menyempatkan diri untuk mampir di salah satu lahan pertanian milik warga yang ada di Jalan Lintas Barat di Kabupaten Bintan. Karena ada sesuatu yang menarik di sini. Mereka menggunakan pola penanaman tumpang sari. Jadi saya coba untuk mengulik-ngulik perihal teknik tumpang sari ini, dan saya akan bacakan artikel-artikel yang terkait lah gitu ya. Jadi tumpang sari merupakan sistem tanam yang sudah lama digunakan oleh petani Indonesia. Prinsip utamanya adalah memadukan dua tanaman untuk menjadi tanaman induk dan tanaman tumpang. Rotasi dua jenis tanaman dalam sistem tanam tumpang sari mampu mengoptimalkan pengolahan lahan dan meningkatkan hasil produksi. Prinsip manajemen dalam tumpang sari melekat pada beberapa prinsip manajemen, yaitu manajemen keuangan yang berhubungan dengan masa panen, manajemen waktu yang berhubungan dengan masa tanam dan masa panen, pengaturan sumber daya alam, skala prioritas pada pemeliharaan tanaman, serta manajemen lahan dan bibit yang baik. Beberapa prinsip manajemen sistem tanam tumpang sari ini harus bisa kita padukan agar pola tanam yang dilakukan berhasil dan menghasilkan panen yang melimpah gitu ya. Ternyata tumpang sari juga erat akan prinsip manajemen saling tumpang atau saling mendukung. Tanaman induk dan tanaman tumpang akan saling melengkapi dan mendukung siklus pertumbuhan satu sama lain. Hal ini merupakan prinsip dasar tumpang sari, di mana tumpang berarti pendamping dan sari adalah utama. Hubungan antara dua jenis tanaman ini saling melingkar dan melengkapi. Oleh sebab itu, manajemen hubungan timbal balik tanaman tumpang sari penting untuk dipertimbangkan. Nah, bagaimana pola tanam tumpang sari? Pada prinsipnya, dasar pola tanam tumpang sari menganut sistem saling mendukung dan melengkapi antar satu tanaman dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pola tanam tumpang sari harus memperhatikan siklus hidup dan pertumbuhan tanaman yang ditumpangkan dan disarikan. Mudahnya guys, pada contoh kali ini mereka menumpang sarikan antara tanaman pepaya atau kates dengan kunyit, kemudian dengan sayuran berupa terong gitu ya. Jadi fungsinya manakala daun pepayanya tua kemudian jatuh ke tanah, demikian pula dengan daun dari terong jatuh ke tanah, maka dia akan menjadi humus atau menjadi penyubur bagi tanaman yang lain, dalam hal ini kunyit ya gitu. Karena masa tanam di antara tumbuhan yang ditumpang sarikan ini ternyata berbeda-beda gitu ya. Jadi mereka saling memberikan nilai yang positif antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kelebihan sistem tumpang sari menjadi sistem tanam yang banyak dilakukan di negara kita,
Sudah sejak lama petani manfaatkan tumpang sari sebagai metode tanam yang bisa memaksimalkan hasil produksi. Nah, dalam satu kali masa tanam dan panen, kita bisa mendapatkan beberapa kali panen ya, dengan 3 jenis tanaman yang berbeda dalam konteks ini gitu ya. Tumpang sari juga dapat meningkatkan kesuburan tanah karena rotasi tanaman dalam satu waktu, seperti saya jelaskan tadi gitu ya. Tidak hanya sampai di situ, tumpang sari juga meminimalkan biaya produksi karena 3 jenis tanaman ditanam pada lahan yang sama. Dengan menanam 3 jenis tanaman di lahan yang sama, kita tidak perlu tenaga besar untuk perawatan, pemupukan, pengolahan lahan, karena semuanya dilakukan dalam satu waktu, terutama untuk pengolahan lahan gitu ya. Nah, agar sistem tumpang sari yang kita lakukan berhasil, perhatikan kesesuaian lahan dengan tanaman, kondisi iklim, siklus hidup, kemudian jarak tanam, dan waktu tanam. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan panen yang lebih banyak dengan usaha yang minimalis gitu ya. Nah, dalam konteks ini seperti saya jelaskan tadi, selain mereka menggunakan 3 jenis tanaman untuk ditumpang sarikan, lahan yang digunakan memang cukup luas ya. Perkiraan saya antara 2-3 hektar gitu ya. Yang jelas yang ditanami lebih dari 2 hektar. Jadi cukup diolah satu kali saja dengan membuat bedengan-bedengan tertentu gitu ya. Nah, khusus di lahan yang saya temui ini, basicnya adalah tanah boksit, sangat boksit sekali gitu loh, sangat boksit sekali. Tapi memang ketinggian lahannya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga dekat dengan sumber air. Nah, bagaimana lahan seluas ini bisa ditanami dengan tumbuh subur dengan tumpang sari padahal lahannya boksit gitu ya. Nah, ternyata mereka menggunakan cara menutup tanah boksit ini dengan humus gitu loh, menutup dengan tanah hitam dengan ketebalan sekitar 20 cm. Jadi ketika diolah, antara tanah hitam tadi dengan boksit memang sedikit tercampur gitu ya, tapi tanah hitamnya lebih dominan. Dan tentu saja mereka memang menggunakan pupuk, tapi pupuk kandang. Nah, untuk jenis tanaman sayuran di lokasi ini mereka memang menggunakan penutup kelambu, karena di sini di Pulau Bintan ini apabila panas itu cukup terik, dan apabila hujan seperti di fase November dan Desember ini curah hujan cukup tinggi gitu ya, sehingga dapat merusak jenis tanaman terutama sayuran. Itu kenapa mereka menggunakan tutup kelambu sekaligus untuk mengurangi resiko diserangnya hama tanaman, sehingga dari sisi penggunaan kimiawi itu bisa dikurangi gitu loh. Nah, hasilnya kita bisa lihat ya, pepayanya buahnya cukup lebat, kemudian kunyitnya juga tumbuh subur, dan nampaknya terong ini baru beberapa kali dipanen. Demikian guys, hasil liputan saya lah gitu, ulasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk mencobanya. Oke guys, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin jaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.